Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam materi seni musik, yaitu mata pelajaran bab memainkan alat musik ansambel. Sebelum kita bermain alat musik, maka kita harus tahu jenis-jenis alat musik menurut fungsinya, menurut sumber bunyinya, dan menurut cara memainkannya. Nah, berikut ini peta konsep dari alat musik yang dimainkan dalam kelompok alat musik ansambel. Bermain musik ansambel, yaitu kita sebelum pada teknik-teknik memainkan alat musik dalam alat musik ansambel itu ada 3 kelompok, yaitu alat musik harmonis, melodis, dan ritmis. Itu menurut sumber bunyinya. Nah, kelompok-kelompok ini termasuk kelompok alat musik yang akan kita gunakan dalam bermain musik ansambel. Penggolongan alat musik menurut fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya, kemudian yang kedua berdasarkan cara memainkannya, dan yang ketiga berdasarkan sumber bunyinya. Berdasarkan fungsinya, alat musik dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu alat musik melodis. Anak-anak, alat musik melodis ini adalah alat musik yang fungsinya untuk membunyikan melodi pada suatu lagu. Pada umumnya, alat musik ini tidak bisa memainkan chord secara sendirian. Contohnya yaitu alat musik melodis adalah biola, trompet, recorder, flute, dan pianika. Ini contoh ada 2 gambar, yaitu biola dan pianika. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu alat musik harmonis, anak-anak. Alat musik harmonis yaitu alat musik yang dimainkan untuk keharmonisasi suatu lagu. Jadi fungsinya dia untuk mengiringi, memainkan harmoni. Makanya ciri-cirinya alat musik ini bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Namanya saja adalah untuk mengharmonisasi sebuah lagu, untuk mengiringi supaya lagu itu lebih harmoni kalau didengarkan. Contoh alat musik harmoni misalnya yaitu gitar, keyboard, piano, harpa, dan sitar. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Seperti tadi, kalian nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Kelompok yang ketiga menurut fungsinya yaitu kelompok alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini, anak-anak, alat musik ini tidak bernada. Dia berfungsi sebagai pengiring sekaligus pengatur tempo pada sebuah lagu, atau fungsinya untuk menstabilkan irama. Biasanya alat musik ritmis ini bernada tetap atau tidak bernada. Contoh dari alat musik ritmis ini adalah drum, triangle, tamborin, kendang, dan simbal. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ada juga ini beberapa gambar, yaitu tamborin, maracas yang ada di gambar itu, tifa, kemudian timpani, dan gong. Kalian bisa mencari contoh yang lain yang masih banyak, bisa mencari di internet. Untuk selanjutnya, anak-anak, kelompok yang kedua
yaitu berdasarkan cara memainkannya. Berdasarkan cara memainkannya, diantaranya yaitu alat musik gesek. Alat musik gesek yaitu segala macam alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Yang tergolong alat musik ini adalah biola, cello, rebab, dan kontrabas, dan masih banyak yang lain. Yang kedua yaitu alat musik yang cara membunyikannya dipetik, yaitu alat musik petik. Alat musik ini cara memainkannya dengan cara dipetik. Contohnya yaitu gitar, kecapi, dan sitar. Yang ketiga yaitu alat musik pukul. Alat musik pukul ini alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul anak-anak. Yang termasuk alat musik pukul ini diantaranya yaitu drum, tamborin, xilofon, dan timpani. Berikutnya yaitu alat musik tiup. Alat musik yang cara memainkannya tentunya dengan cara ditiup. Yang termasuk alat musik tiup ini yaitu flute, trompet, seruling, oboe, dan klarinet. Berikutnya yaitu alat musik getar. Artinya alat musik ini cara memainkannya dengan cara digetarkan. Contohnya yaitu alat musik angklung dan marakas, dan masih banyak lagi yang lain. Yang terakhir yaitu alat musik keyboard. Keyboard ini berasal dari dua suku kata yaitu key dan board, yaitu kunci, board itu papan. Jadi alat musik ini memakai bilah nada dalam susunan yang fokus dan dimainkan dengan ditekan menggunakan jari. Contohnya yaitu alat musik keyboard yaitu organ, piano, dan akordeon. Berikut kalian bisa melihat gambar-gambar alat musik berdasarkan cara memainkannya. Alat musik gesek kalian bisa melihat diantaranya yaitu biola, cello, flute, dan masih banyak lagi di situ gambarnya. Sitar yang di situ. Kemudian contoh gambar alat musik petik. Diantaranya yaitu sitar, gitar, dan masih banyak lagi. Kalian bisa melihat sendiri pada tayangan gambarnya. Yang ketiga yaitu alat musik pukul. Di situ banyak contoh-contoh alat musik pukul, diantaranya yaitu glockenspiel, tamborin, triangel, gamelan yaitu gunang, drum, simbal. Alat musik tiup anak-anak. Ini ada beberapa contoh alat musik tiup, diantaranya yaitu trompet, trombon, saksofon, kemudian seruling, dan masih banyak lagi di situ. Kalian bisa mengamatinya sendiri. Alat musik getar. Ada beberapa contoh yaitu marakas, kemudian kabasa. Mungkin kalian di sehari-harinya belum pernah melihat alat musik ini, shaker bell, nah, dan yang lainnya. Alat musik keyboard anak-anak, ini kalian bisa melihat contoh keyboard, dan setiap hari pun kalian juga bisa melihat karena di sekolah kita juga ada alat musik keyboard. Ini contohnya, contoh gambarnya. Selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, alat musik yang berdasarkan sumber bunyinya ini ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu alat musik membranofon. Membranofon artinya alat musik ini mempunyai membran. Jadi alat musik membranofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran. Contoh alat musik membranofon yaitu drum, gendang, dan
rebana. Yang kedua yaitu alat musik aerofon. Aero itu artinya udara. Jadi alat musik aerofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contoh alat musik aerofon yaitu flute, seruling, saksofon, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu alat musik elektrofon. Elektro artinya elektrik, artinya berasal dari tenaga listrik. Jadi alat musik elektrofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari elektrik atau tenaga listrik. Contohnya yaitu keyboard, elektron, dan organ. Berikutnya yaitu alat musik idiofon, anak-anak. Alat musik ini sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Contohnya yaitu alat musik idiof, gong, angklung, gambang, dan saron. Yang terakhir yaitu alat musik kordofon. Alat musik kordofon ini sumber bunyinya berasal dari chord atau dawe, anak-anak. Dawe bisa dari kawat, bisa dari plastik. Contohnya yaitu gitar, selo, kontrabas, dan lain-lain. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Nah, demikianlah anak-anak materi pengetahuan tentang kelompok alat musik menurut fungsinya, menurut sumber bunyinya, menurut cara memainkannya. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan beberapa soal ini. Yang pertama yaitu carilah contoh gambar alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Masing-masing 2 gambar saja, anak-anak, selain gambar yang disebutkan di atas. Yang kedua yaitu alat musik harpa dibunyikan dengan cara bagaimana. Yang soal ketiga yaitu berasal dari manakah, dari daerah manakah alat musik tiupa. Tadi sudah ada contohnya. Yang keempat yaitu carilah contoh gambar alat musik kordofon, idiofon, membranofon. Masing-masing 2 gambar saja selain gambar yang ditayangkan tadi. Yang kelima yaitu alat musik biola dibunyikan dengan cara apa? Dipetik atau digesek, apa dipukul, begitu anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu dan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Untuk selanjutnya nantinya kita akan mempraktekkan beberapa dari alat musik yang telah kita kelompokkan tadi. Saya kira hanya itu materi kali ini. Mohon maaf jika penjelasan Ibu ada yang kurang jelas. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.